Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki khususan la aba'ana wa ummatina wa jaddina wa jaddina wa syaikhina khususan la ma'atina asqiya malang talang bihi wa atina lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ukhuwata satemene persaudaraan wahdaha secara pribadi ukhuwah iku da'iyat tabat jili mengajak untuk saling memuji wal ikrami lan memuliakan. Kemarin kita ini bicara tentang persoalan al-ihsan ilal khodam, berbuat baik pada pembantu. Pembantu itu ditekankan oleh Nabi sebagai saudara. Jadi hubungan juragan dengan pembantu walaupun levelnya beda, juragan yang punya kuasa, tetapi Islam mengajarkan bahwa bagaimanapun pembantu kita adalah saudara kita. Saudara itu meniscayakan untuk saling memuliakan dan saling memuji. Wa kaifa, maka bagaimana ida itandomat nalikan us gabung ilaiha maring ukhuwah sapa al hidmatu pelayan wal maunatu lan untuk saling menolong, maunah wal musaadah saling membantu. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku tahsibu menduga annaka sedene sira iku tutimu ngasih makan al khodima ing pembantu wa taskihi lan ngasih minum sapa sira ing bantu wa taksuhu lan ngasih pakaian sapa sira ing pembantu wa tu'di wa apa itu wa tu'di ta iya ta wa tu'wihi apa wa tu'wihi atau begini au tangkudahu telah memberikan sapa sira ing pembantu ajron ala khidmatihi ing atase pelayanane pembantu falatansa mongko jangan lupa sapa sira anahu yakumu memenuhi laka kedhi sira bi umurin kelawan suatu perkara anta kang utai sira iku muttarun tidak mampu ilahi maring umur fi hayatika ing dalem hidupmu wa kasiron ma lan betapa banyak takjizu tidak mampu sapa sira alamu ala jati ing ngatasi memenuhi ing umur wa qiyamilan memenuhi biaklan umur bahwa mongko te pembantu ku kamilu menyempurnakan sapa pembantu naksoka ing kekuranganmu wa yufiru lan memenuhi alaika ngatasi sira waktaka ing waktumu mempercepat waktumu wa yuhaqqiqu lan ngehai doka ing tujuanmu. Kita diajarkan begini pada alina ini. Benar bahwa kita itu telah menggaji pembantu, iya. Kayak kalau kita mikir misalnya di ini, kita bangun pondok, ada Pak Tukang. Benar kita telah memenuhi hak dia sebagai tukang dan menggaji bayaran tukang. Tapi kita juga harus ingat bahwa walaupun kita telah menggaji dia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan yang ada, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak hanya selesai dengan membayar, tetapi kita harus sadar, andaikan dia tidak ada, walaupun kita kuat bayar, andaikan dia tidak mampu, tidak mau, maka sebetulnya pekerjaan kita kan juga nggak akan selesai. Artinya kan kita kan gak iso nandangi dhewe to gawe pondok itu. Bangun dhewe gak iso. Jangankan sing ngecat bagian dhuwur kuwi yang warna pilihannya Adi Aski apa namanya? Oranye ya? Pink. Pink sama biru. Pilihannya Adi Aski. Itu kita juga nggak mampu sendiri. Sehingga persoalannya bukan selesai dengan bahwa kita telah menggaji dia,
Tapi kita juga harus sadar bahwa posisi mereka, Pak Tukang dan segala temannya itu telah membantu pekerjaan kita. Pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Karena itulah maka kita tidak hanya cukup ngasih upah, tapi juga harus menghargai dia. Maksudnya kan bahwa kita itu sama-sama butuhnya. Bukan kok karena mentang-mentang kita sudah gaji, kemudian merasa sudah berkuasa atau sudah selesai. Kan sama kan harus tak gaji. Kita enggak begitu. Tetapi walaupun kita menggaji dia, tapi kan kita harus sadar tanpa bantuan dia, kita pun enggak akan mampu. Wa kasiroma tak jizu an mu'alajatiha. Betapa banyak hal-hal yang kita sendiri tidak mampu untuk mengerjakannya. Sehingga posisi pembantu, posisi Pak Tukang, posisi yang lain itu adalah menutupi kelemahan kita. Sehingga kita mestinya tidak cukup hanya dengan kita telah menggaji dia, tetapi kita harus berterima kasih pada dia. Watasawaro lan kau bisa menggambarkan al-waqta ing waktu alati tangkidu yang hilang fihi ing dalem alladzi al-khadimu pembantu. Anda bisa bayangkan kalau para pembantu enggak ada, para tukang enggak ada. Kemarin Pak Tukang itu cuti. Sing sepuh Pak Min cuti 2 minggu. Enggak bisa kerja karena ada pekerjaan. Sing Pak Edi sakit seminggu. Akhirnya kan targetnya itu pekerjaan itu mestinya Agustus selesai. Tapi karena sering tukangnya cuti, tukangnya libur dan seterusnya, akhirnya kan waktu pekerjaannya molor. Ini sudah September pertengahan, belum selesai juga. Padahal target kita dulu Agustus selesai. Itu artinya kita bisa bayangkan ketika tidak ada pembantu, tidak ada tukang yang mengerjakan, betapa waktu kita kemudian menjadi habis untuk itu. Yang mestinya itu bisa kita selesaikan. Kaifa ta'tilu. Bagaimana engkau menjadi sulit apa umuruka, perkaramu. Tanpa ada pembantu, betapa sulitnya kita. Kayak misalnya kalau kita di rumah, mungkin ketika ada yang bantu, bagian masak ada, yang membersihkan rumah ada, kita menjadi lebih mudah. Perkara yang lain, karena sudah dibantu oleh pembantu, maka kita kemudian bisa mengerjakan yang lain. Tetapi Anda bisa bayangkan, ketika kemudian pembantunya nggak ada, mestinya ini waktu kita biasanya untuk ini, akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang kemudian kita juga harus selesaikan. Betapa kemudian kita menjadi lebih rumit karena tidak ada yang bantu. Wayakifu, kemudian berhenti, apa dulabuka, roda kehidupanmu. Dulab, masih ingat merek ban mobil? Dunlop. Mungkin dari bahasa Arab dulab itu ya. Dulap itu kan roda. Nah, jadi bahasa Inggrisnya Dunlop atau mungkin dari itu ya. Ketika nggak ada yang bantu, betapa roda kehidupan kita seolah berhenti, tidak lancar. Wayah talu, kemudian menjadi cacat apa anidomu, aturan. Perencanaan kita, time schedule kita yang kita buat, kemudian tidak tepat waktu karena tidak ada pembantu. Contoh paling mudah kita nggarap bangun gedung C itu. Betapa kemudian kita pembantu itu tidak ada, yang tukangnya cuti, libur, kemudian time schedule-nya enggak tercapai. Wa tata'asaru, lan dadi sulit apa al-hajatu, kebutuhan, targetnya tidak tercapai. Karena itulah maka kita tidak bisa menafikan keberadaan mereka. Karena ternyata walaupun kita gaji, tapi kan enggak cukup dengan gaji. Karena ketika kita mampu ngasih gaji tapi mereka enggak ada, maka kemampuan menggaji itu juga enggak ada gunanya. Sama dengan kalau kita mau membeli, biasanya membeli tanah ya. Kita mungkin pembebasan lahan untuk pondok, untuk kampus, untuk apa. Kita mungkin punya uang, mau beli tanah. Tapi tanah yang kita beli itu loh, orangnya bilang, ngapunten, saya enggak pengen nyade. Kayak kasus yang dulu, ini yang belakang ini. Dulu berapa kali Ibu sama Ustaz tuh datang ke yang punya tanah untuk nembung tanah itu. Tapi berulang-ulang beliau mengatakan, ngapunten, saya tidak ingin menjual. Walaupun kita punya uang kan nggak ada gunanya uang. Karena itulah
maka kita bukan sekedar kita punya uang, tapi juga kita memang butuh orang yang bisa membantu kita. Karena walaupun kita bisa menggaji mereka, tapi kalau orang yang mau bekerja nggak ada, maka juga nggak ada gunanya. Karena itu fata ta'assaro, mongko kemudian jadi sulit opal hajatu, terpenuhnya kebutuhan. Waladhi yakfika, mongko taisat yakfika kan nyukupi ing sira sunaka ing kebutuhanmu. Wayu hakiku lan bisa ngehaki masolihaka ing kebaikanmu. Jadirun mampu bi'aunika kelan membantumu, kholikun tur sesuai biri ayatika kelan kepemimpinanmu. Karena itu faula il khodamu, karena itu semua pembantu itu iku alikhwanu, saudara. Ja'allahum, yang menjadikan bumi mereka sapa Allah tahta yatika yang dalam di bawah kekuasaanmu. Wa makan nikalan menempatkan sapa Allah sira minhum saking mereka bil milki sebab kepemilikan awil ajri utawa upah. Para buruh, para pembantu itu di bawah kendali kita, ada yang karena milik itu kayak budak, atau karena upah seperti TKW, TKI, pembantu, itu kita bisa memimpin mereka karena ada upah. Wasoru lan dadi sapa mereka iku musahharina, bisa menundukkan atau ditundukkan laka untukmu mutawiatan dengan ketaatan, wahtiaran dan ikhtiar, baik taat karena terpaksa mutawiatan au ikhtiaran atau karena sukarela, tapi yang pasti kan mereka di bawah kendali kita. Karena itu fal wajibu, mongko wajib alaika ing atase sira apa alitina memberikan penghargaan bihim wal ihsan lan berbuat baik ilaihim. Karena itulah tidak ada alasan kemampuan menggaji itu menjadi alasan kita untuk tidak berbuat baik. Justru karena mereka itu amanah yang diberikan Allah pada kita, walaupun kita juga harus ngupahi pada mereka, maka kita wajib ihsan, berbuat baik dan menghargai mereka. Ayat Al-Quran mengatakan wa'budu lan nyembah sapa sira Allah ing Allah wala tusyriku lan jangan sirik sapa sira bi kelan Allah syai'an. Satu, perintah Allah, nyembahlah Allah dan jangan sirik. Yang kedua, wa bil walidaini lan kelan kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Berbuat baiklah pada kedua orang tua. Kemudian wadzil kurba, kepada keluarga dekat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik pada keluarga, sampai seterusnya terakhir wa malan barang malakat yang memiliki opain manukum, kekuasaanmu, dan berbuat baiklah pada orang-orang yang menjadi diamanahkan kepadamu, yaitu para pembantu kita. Karena itu fatut imuhum, maka wajib ngasih makan sapa sira hum ing mereka min jinsima, saking jenisnya barang tatamu yang makan sapa sira. Karena itu pembantu harus diberikan makan seperti yang kita makan. Kita makan apa? Biasanya kita makan apa? Tempe. Ya podo lah. Iwak terong. Ya silahkan. Kita tuh kabeh itu iwak terong, iwak ayam, iwak iki. Kayak ibu itu diet, gak makan makannya cuma buah nasi, buah jagung, buah. Jadi dietnya itu makan buah tok, cuma buah nasi, buah padi, buah jagung. Jadi akhirnya podo ae. Apa yang kita makan itulah yang dimakan oleh pembantu, jangan dibedakan. Walatu itu lan jangan memberikan sapa sira lahu maring mereka to'aman ing makanan duna to'amika yang bukan makananmu. Jangan dibedakan makanan pembantu dengan makanan kita. Kalau Anda nanti kaya, kalau misalnya Anda goreng gereh ya, ya jangan kemudian pindang. Zaman Ustadz Cili itu isone gereh, pindang itu mewah. Dulu ibu itu gereh istilahnya. Nah, kalau kita goreng pindang, maka pembantu kita harus dikasih juga. Jangan pindang, pindang atau ayam
Sing goreng itu pembantu kita, tapi sama sekali pembantunya nggak dikasih, pembantunya dikasih terong, nggak bener lah. Apa yang kita makan, kasih juga pembantu kita makan kayak itu. Wala aisyan duna aisika, bukan makanan yang selain yang kamu makan. Wa kaifa tastari, bagaimana mungkin kau bisa membeli to'aman ing makanan yadhuhu yang masak sophu ing makanan sapa al-khadimu pembantu. Wayu ituhu lan nyiapkan sapa pembantu ing masakan. Wa ainuhu utai mripate pembantu ilahi maring makanan iku nadhiratun, melihat. Sing blonjo pembantune, sing masak pembantune tahu apa yang dimasak. Mungkin masak ayam, masak daging, masak apa. Mereka yang bekerja wayaduhu lan tangane pembantu fi ing dalem to'aman amilatun, iku yang mengerjakan. Tetapi fatakuluhu, kemudian makan sapa sira hu ing makanan kulahu, semuanya dimakan sendiri. Tetapi wala tubki lan tidak menyisakan sapa sira lahu maring pembantu ba'dahu ing sebagiane. Mosok pembantune dikongkon blonjo tuku apa, begitu mateng wis kayak rumah, pembantune enggak dikasih. Amatahsa ana tidak khawatir sapa sira summa ainaihi ing racun dari penglihatane pembantu. Wong pembantune sing masak, pembantune sing olah-olah, mosok to pembantune enggak dikasih sama sekali. Itu kebangetan. Fa ing kana mongko lamun ana apa to bihuka masakanmu iku lahman daging, andekan kau masak daging, wa aruzan lan arus apa nasi, wa khadaron lan sayuran, wa halwan lan kuah-kuah, memang fa'abki, kalau kamu masak apapun, daging, nasi, sayur atau apapun, fa'abki mongko menyiapkan sapa sira lahu maring pembantu mingkulin saking sebagian. Sebagian diberikan, pembantu dikasih. Wala tahrimhu, dan jangan pernah untuk menolak, menutupi hu ing makanan min ba'din. Jangan pernah tidak pembantu dikasih. Jangan pernah makan dipangan dhewe, kemudian pembantunya enggak dikasih. Wahala lan buang sapa sira angka saking sira al-kibra ing kesombongan wa ta'adzuma. Falaulah hadzal khadim, karena lamun ora ana krana pembantu yang mau ke pasar untuk belanja, enggak ada pembantu yang mau masak untuk kita, mata imta, mongko tidak akan bisa makan sapa sira asahi yang kamu inginkan. Wala tasyarabta, lan tidak akan bisa minum sapa sira alhania ing minuman yang segar, yang manis. Kan kalau nggak ada yang blonjo, kita juga nggak iso. Kalau nggak ada pembantu yang blonjo, nggak ada pembantu yang ngolah, nggak ada pembantu yang masak, maka nggak akan ada makanan yang siap kita makan. Karena itulah ketika Anda nanti kaya, punya pembantu, maka apa yang kita makan, pembantu juga harus dikasih. Kita harus biasakan untuk berbagi. Wakadzalika, nah itu makanan. Kalau makanan jangan dipangan dewe. Kadang enek toh, tuku apa langsung go ning kamar. Biasanya nganten anyar. Nganten anyar, sik melu mara tuwa anyar-anyaran, tuku lewat GoFood, tuku sate, langsung go ning kamar pangan mek bojone. Mara tuane gak ditawani blas. Itu kasus yang sering dilaporkan para mertua. Mantuku iku lak tuku apa-apa langsung digo ning kamar gak pernah metu. Enggak lah, yuk walaupun mungkin ini basa-basi lah ke mertua. Bah, monggo maem, tapi ini namung sekedik loh nggih. Misalnya, ya. Tapi tentu bukan basa-basi, tapi marilah kita jangan lupa itu.
banyak kasus yang nganten anyar alasannya karena belum akrab dengan keluarga mertua. Jadi kabeh go mlebu ning omah. Mlebu ning kamar dipangan dhewe tantem-tantem. Padahal baune gereh itu sampai njaba. Misalnya, enggak begitulah. Biasakan untuk berbagi, untuk nawari yang lain. Itu makanan. Bagaimana dengan pakaian? Wakadzalikatul bisuhum. Begitu juga harus ngasih pakaian sapa sirahum ing mereka mimma saking barang talbisu kang gawe pakaian sapa sira. Begitu juga kalau pakaian maka berilah pembantu kita pakaian yang layak. Wa ilam yakun. Walaupun ora ana apa pakaiane pembantuku masih luhu. Mingkuli wujuhin dari segala sisi. Walaupun mungkin kualitas kainnya enggak sama. Itu kalau di sini kayaknya diperbolehkan. Mungkin Anda yang karena pejabat punya kebutuhan karena tuntutan profesi sehingga pakaiannya harus lebih bagus, silahkan. Tapi kemudian jangan sampai pembantunya kemudian dikasih pakaian yang enggak layak. Karena itu di sini dikatakan walaupun mungkin pakaian kita, pakaian pembantu wa ilam yakun masih luhu. Pakaian pembantu tidak persis sama dengan kita dari sisi semua aspeknya, tetapi jangan terlalu ketoro bahwa dia itu minim banget. Fa'inal madar, karena saat temene tema alal musawati itu ingatasi kepatutan. La musawamati, kata Said Maliki, karena yang dipentingkan tidak dalam konteks pakaian misalnya, tidak harus sama persis. Pakaiannya juragan karo pembantu padha, mungkin ada di koyok bojone ambek adike. Misalnya begitu. Mungkin enggak sama persis, tetapi janganlah kemudian terpaut jauh atau kemudian pembantunya menjadi enggak layak. Qabil hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis Kanjeng Nabi Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala. Idza ata nalikane datang ahadakum ing kepada salah satu sira kabeh sapa hadimuhu pembantune bito amihi kelan makanannya, kata Nabi, kalau pembantumu datang membawa makanan, artinya masakan, fa'ilam yujlishu, mongko lamun tidak memungkinkan untuk duduk bareng, ma'ahu sartane pembantu, falyanawilhu, mongko berikan sapa ahadhu ing pembantu lukmatan au lukmataini. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita punya pembantu, karena mungkin kita tidak mungkin duduk bareng dengan pembantu untuk makan bareng sak meja, maka jangan lupa pembantu dikasih walaupun hanya 1 atau 2 suapan atau aklatan atau uklata ini, atau cukup untuk sekali makan atau 2 kali makan. Artinya makanan yang dimasak, yang kita makan, jangan lupa pembantu juga dikasih. Fa'innahu, mongko krono tadi ngasih bagian untuk membantu yang sama tadi, wala ilajahu ngasih jadi obat. Pembantu kan juga pengen makan itu. Ya apa tuh rasanya makan enak. Sekali-kali lah diajak pembantunya kalau Anda kaya. Mbak sama ini kok suwe gak pernah neng resto, ayo mangan resto. Kayak katanya Diaski. Ya itu loh. Mbak Sopo gak pernah ke hotel. Mbak Evi ya. Mbak Evi lo gak pernah ke hotel. Akhirnya kita golek nih hotel nih di Bien Pelangi neng alun-alun. Wis coba iki Evi kok nginep neng kono. Ben rasane hotel. Katanya adik Aski, kasihan tuh Mbak Evi belum pernah ke hotel. Ya. Nah, kita juga gitulah. Layan Anda nanti kaya, itu kasihan sama urung pernah neng anu tuh Mbak. Urung pernah mangan resto iku lah. Ayolah sekali-kali makan. Gitulah. Apa toh paling yo entek piro cuman. Nah, misalnya kalau sekali kan enggak setiap hari, enggak setiap bulan, enggak setiap tahun. Kanjeng Nabi begitu. Maka itu akan bisa menjadi obat untuk apa namanya? Dia. Fal ghurdu karena utai tujuane iku antakuna yen to ana apa nufusuhum jiwane pembantu iku qoniatan menjadi tenang. Qanaah. Kalau dia juga ikut makan bersama apa makanan yang dimakan juragan, maka hatinya akan lebih tenang karena mangane podo. Saya juga ngerasakno iku.
Wa bihalihim lan kelan keadaane pembantu radiyatan menjadi ridho. Jadi artinya kerja itu nyaman, kerja itu tenang. Kan yang penting itu kan begitu toh. Jangan sampai kemudian kita punya pembantu tapi ketika kerja dia tidak sepenuh hati. Itu yang kemudian nggak nyaman. Nah, maka persoalannya adalah bukan sekedar gaji, tapi bagaimana kita berserawung, bergaul dengan mereka sehingga mereka tuh merasa nyaman di dalam rumah kita. Mereka bisa merasa ridho dengan apa yang dia lakukan. Itu kan hal yang paling penting toh. Kalau pembantu kita, Anda punya pembantu, pembantunya seneng, pembantunya ridho, artinya nyaman di rumah kita, itu kan kemudian kita itu menjadi bisa percaya dan saling percaya. Sehingga gak perlu diawasi, gak enek. Sama dengan ini toh, biasanya enek juga toh tukang. Tukang itu lah gelem rajin lah kita itu datang, kita tuh ngawasi. Padahal kayak kita bangun ini, Ustadz jarang banget ini. Tidak pagi pun kita datang toh. Kadang Pak Min golek, Bapak kemudian mriki toh, wis pirang-pirang dino. Karena kadang kita sibuk berangkat pagi ke kampus dan seterusnya. Tapi ketika kita, para tukang itu nyaman, maka kan mereka bekerja dengan amanahnya. Sehingga nggak perlu ditunggui pun mereka kerja. Nah itu loh yang penting. Jadi bagaimana kita merasa saling menjaga amanah masing-masing. Kita sebagai juragan misalnya ngasih upah, ngasih apa yang hak mereka, tapi mereka juga sebagai pekerja, mereka bekerja dengan sepenuh hati, tidak harus ditunggui. Nah, apa yang diinginkan kan di sini gini. Antakuna nufusum qoni'atan wa bihalihim radiyatan. Apa yang diinginkan dengan apa yang disampaikan oleh Said Maliki tadi adalah agar perasaan pembantu itu menjadi nyaman, hati pembantu menjadi ridho. Bakot naba'ana. Dan teman-teman mengingatkan naing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nukallifahum. Ingin to ora membebani sapa kita hum ing mereka minal amali saking amal ma yasuku yang memberatkan apa ma'alih mengatasi mereka. Sehingga kita tidak boleh memberikan pekerjaan yang di atas kemampuan mereka. Wa yahudu lan memberikan beban min kuwatihim di atas kekuatan mereka. Au yafrahu utawa memaksa judahum ing kemampuan. Kita tidak bisa mentarget kerja itu kan jelas enek anune toh. Kalau Ustadz kan lihat pengalaman bersama tukang, itu kita bisa melihat kalau sedino wong masang boto itu kira-kira sakmene. Kalau orang lepo itu segini, kalau orang bendangi sedino sama sekian kan bisa. Kan kita tidak mungkin menuntut lebih banyak daripada yang standar itu. Kalau kurang dari itu sering terjadi. Dulu kita punya tukang yang lain yang iki sedino kok untuk pojokan tok. Karena kita tidak nunggui, itu kan artinya dia tidak amanah. Kita gaji sesuai dengan permintaan dia, tapi ada toh yang kemudian begitu. Apa yang diinginkan di sini sebetulnya adalah kalau kita dari juragan, kita harus tidak bisa menuntut lebih dari apa yang mereka bisa lakukan. Nah, tapi kalau kita jadi pembantu, kita juga harus paham bahwa kita itu digaji untuk bekerja. Maka pekerjaan itu kan gaji sudah diberikan, maka pekerjaan kita kan nggak harus ditunggui oleh juragan. Nah, mestinya begitulah. Kayak Anda, kalau Anda di kantor, kalau Anda nanti jadi wong kantoran, kan kita nggak perlu tuh kerja itu ketoke nguwoyo lah enek ketuane. Lah enek ketuane rokok gini. Itu kan nggak benar. Ada tuh yang kemudian sampai beberapa ruangan dipasang CCTV. Itu saking kebangetan pekerjaannya. Karena lagi naik kepala sekolah, gak naik kepala kantor, terus gak kerja, kemudian target gak sesuai. Itu berarti kita sebagai pekerja gak amanah untuk menjalankan tugas kita. Padahal kita sudah mendapatkan gaji sesuai dengan standar kita, tapi kerja kita tidak standar. Bal taklifu, maka sebaliknya menuntut bisahli kelawan gampang, al-mustata'i yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan alladhiyas amahu yang kemudian tidak akan menjadi berat hu ing masapa al-khadimu. Fa in kalafnahum mongko lamun ngasih pekerjaan sapa kita hum ing mereka bisaki
dengan sesuatu yang berat, kalau kemudian ada pekerjaan yang berat yang harus diberikan pada dia, ya wajaba mongko wajib alaina ngatasi kita apa ayu inahum yang tahu membantu sapa kita hum ing mereka binufusina kelawan kita. Kalau di kantor misalnya Ustaz punya staf kantor, kemudian ketika ada kegiatan dia bilang, Pak Udari ngapunten kalau yang ini saya nggak berani untuk menghubungi, karena yang harus dihubungi pimpinan kampus misalnya, pimpinan kampus itu rektorat macam-macam pejabat-pejabat, dia nggak berani untuk menyampaikan. Maka kemudian kita berbagi, Mas yang sama teknis, engkau saya yang ngontak, saya yang nelpon, saya yang japri, nanti sama tinggal nganterin berkasnya. Jadi kan nggak bisa toh semua kemudian diserahkan oleh staf, karena ada hal-hal yang nggak bisa disampaikan oleh staf, harus kita ya sendiri. Itu artinya mestinya begitu. Berat itu bukan berat fisik, tapi kan ada toh berat itu psikologis. Kalau misalnya kita hanya staf kantor, kita kemudian harus komunikasi dengan pimpinan, kadang nggak berani. Nah, itu kan bukan berat fisik, tapi berat psikologisnya. Maka kitalah yang harus membantu dia. Kalau misalnya golek dosen luar, Pak niki saya nggak berani yang hubungi dosen luar. Ya udah wis sampean sing ngetene berkase, saya yang nelpon dia. Biasanya kalau Ustaz sama teman-teman staf itu begitu. Jadi kita berbagi. Walaupun ada yang kemudian semua diserahkan staf. Tapi kalau Ustaz enggak, pada yang komunikasi itu biasanya saya. Nanti sampean tinggal datang aja. Saya yang nelpon, saya yang komunikasi. Nah, mestinya begitu kita. Kalau ada pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan, maka kitalah yang harus mengambil alih itu. Atau paling enggak kita membantu itu. Au bi khodamin, kalau tidak, yo mencari pembantu ala khodamina. Jadi pembantu yang satu saling berbagi dengan yang lain sehingga kemudian itu tidak menjadi beban person pembantu. Wal hadisu, utai hadis, iku nasrun lil umali. Untuk menolong lil umali maring pembantu. Banyak hadis-hadis maksudnya yang menyuruh kita untuk membantu pekerjaan para pembantu. Wa akhadha biyadil khuddami, lan mengambil biyadil khuddami maring tangan pembantu wal hulmani lan anak-anak. Wa rafa'a li mustawahimi, untuk menyatakan mereka, artinya untuk kita menjadi care kepada bawahan, jangan jaim. Ada orang toh lah jadi pimpinan jaim banget. Kalau ditekoni gak gelem, kalau gak janjian dulu, itu enek. Yo silahkan lah, ada orang-orang. Tapi kalau kita diajarkan gini, mestinya kita tidak terlalu jaim. Bahwa ada aturan main kantor mungkin ya, itu silahkan. Karena ada toh, misalnya dosen, kita mahasiswa, kalau masuk kantor harus pakai sepatu, pakai itu aturan jelas. Itu karena itu terkait dengan kesopanan. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi jaim. Jadi kalau bisa ketemu, kan ada, kalau dulu Ustaz pernah dosen itu bilang, kalau ada kesulitan silahkan datang. Ketika itu belum ada HP. Adalah dosen itu seorang mantan pejabat besar di Jakarta. Begitu kita datang ke rumahnya, pertanyaan pertama itu gini, kamu kok kesini, apa kamu sudah janjian dengan saya? Karena kita merasa belum janjian, ya kita bilang kita nggak janjian, karena kita mikir beliau dosen kita dan beliau sudah ngasih itu. Ternyata beliau nggak mau untuk menerima kita, karena merasa beliau tidak pernah menjanjikan itu. Ada yang begitu, ya nggak apa-apa, silakan aja, karena itu kalau kita jadi mahasiswa ya janjian dhisik lah. Kan gitu gampang toh. Ustaz, boleh nggak kita ketemu? Karena kan mungkin orang bisa beda kesibukannya, beda psikologisnya. Kita yang muda, ngalah lah. Kan gitu aja lah, wong gitu. Itu yang muda ngalah, tapi yang Anda yang jadi tua jangan jaim. Kayak Anda jadi santri senior, digoleki santri baru, loh, yang muda kesini lah. Itu kok jaim banget toh. Sama-sama care lah. Kalau di sini untuk artinya dari juragan itu care dengan pembantu sehingga komunikasinya gampang. Watan biatun,
lan memberikan peringatan lahu maring mereka lahu kukihim maring hak-hak mereka qabla sadatihim, sebelum para juragannya. Jadi artinya banyak hadis yang mengajarkan bagaimana seorang juragan diperintahkan untuk memenuhi hak pembantu. Begitu juga sebaliknya seorang pembantu memenuhi hak-hak juragan. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana komunikasi antara juragan dan pembantu itu menjadi nyaman. Sehingga pembantu itu bekerja dengan nyaman dan dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Wa irsyadun, lan memberikan petunjuk li arbabil buyuti maring banyak bab ayakifu ento berhenti sapa mereka minhum saking pembantu mauqifal adalati ing tempat yang adil. Wala yatanasau, lan tidak melupakan sapa mereka robitotul ukhuwati ing hubungan persaudaraan. Jangan lupa walaupun Anda juragan, walaupun mereka pembantu, tapi pada hakikatnya mereka dan kita adalah saudara. Sehingga kita harus memperlakukan mereka sebagai saudara. Perbedaan itu hanyalah posisi saja. Anda jadi ketua, mereka anak buah. Wala yatabaddalu, lan jangan kemudian menyerahkan, mengerubah al-manafi'a ing kemanfaatan. Wafihi an-nahyu utai wafilan iku ing dalem tadi an-nahyu utai larangan anisababi saking mencaci lil khudami maring pembantu wa adamu ta'arudi lan tidak adane menyeret mengkaitkan li abaihim maring bapake wa ummahatihim lan ibuke bima kelan barang yasuuhum yang berbuat buruk sapa mahu ing mereka au yahuddu min qudratihim. Kalau kemudian ada masalah, kita yang misalnya Anda yang jadi juragan punya masalah dengan anak buah, maka kata Nabi yang salah itu anak buahnya, yang salah itu pembantunya. Jangan kemudian menyeret bapake kayak kemarin. Oh ancene anake wong ireng. Atau anaknya yang diceluk bapak ibu maka enggak boleh, karena bapak ibu itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau dia salah ya salah, kamu salah, yang mestinya begini. Kita boleh marah mungkin pada mereka dengan batas marah yang wajar, tetapi jangan pernah menyeret keluarga dan bapak ibu karena itu sangat tidak etis, itu rasis kalau bahasa kita. Babak itu bahadihi utai ini aturan main tadi harus melakukan pembantu sebagai saudara dan seterusnya, itu adalatul Islam, ajaran keadilan Islam. Wa hadza iku mauqifuhu tempatnya hadza nahwal ariqai wal khodami, terkait dengan persoalan pembantu. Wa hadza iku khirsuhu njagane ane maslahatul umali saking kebaikan pekerja. Apa yang diinginkan adalah menjaga pekerja. Kalau di dalam ekonomi ada itu menjaga konsumen, ada hak buruh. Nah, kalau bahasa kita hak buruh ya, ada hak buruh, hak konsumen, di mana konsumen itu mempunyai hak untuk komplain atas barang yang tidak baik. Nah, kita malah enggak. Kayaknya di dunia bisnis kita enggak ada itu. Hak konsumen itu kayaknya tidak begitu diperhatikan. Sehingga muncul istilah di banyak toko, muncul toh barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu kan berarti menghalangi, menghilangkan hak konsumen. Karena sangat mungkin barang itu rusak, itu bukan di tangan konsumen, tapi memang sejak awalnya sudah rusak. Yang itu tidak kita ketahui. Maka itu sebetulnya kan nggak benar. Fama adzama, maka betapa agungnya hadzal-din iki agama fitasrihi ing dalem memberlakukan ma'alladzi samala al-khos yang mengandung al-khos dan am yang khusus dan umum, wasaghir wal kabir yang kecil dan yang besar. Artinya betapa Islam mengatur yang sampai yang detail. Hubungan pembantu kayak apa, memperlakukan pembantu kayak apa, perlindungan pembantu kayak apa, dan seterusnya. Baik, besok kita lanjutkan silaturahmi. Gimana kalau misalkan
Bagaimana kalau pembantu itu masih hubungan saudara? Mungkin yang jadi pembantu itu ponakane atau misanan gitu ya. Biasanya ada toh orang kaya, kemudian daripada ngambil pembantu orang lain, ini ada saudara kita yang butuh pekerjaan. Kemudian dia bekerja di kita. Maka kan kita bisa analogikan dengan kemarin. Bagaimana kalau tetangga kita itu kan ada 3 toh, ada tetangga non-muslim, ada tetangga muslim, ada tetangga muslim saudara. Kan berarti podo toh. Kalau pembantu itu adalah saudara, maka kita mestinya perhatian kita lebih besar. Karena dia bukan hanya pembantu, tapi juga saudara. Itu dari sisi juragan. Dari sisi pembantu, mestinya juga sadar, ini walaupun kita saudara, kita itu di sini juga kerja. Sehingga kemudian yang bekerja itu tahu diri, yang juragan juga perhatian. Nah, yang nggak benar itu kan, yang juragannya itu memperlakukan dia semata pembantu, dan sehingga kemudian tidak perhatian. Nanti yang pembantunya merasa karena ini saudara, kemudian bekerja tidak benar. Itu pernah muncul juga kasus toh. Karena merasa, dulu pernah ada kasus kalau di Nganjuk itu, pekerjaannya di familine, renovasi rumah, karena merasa ini milik familine, pekerjaannya sakarepe, wis sakarepe, yang kemudian dulu muncul kasus. Karena renovasi rumah itu kan ada sisa-sisa bangunan yang nggak kepakai. Tanpa harus ngomong ke yang punya, langsung diusungi go mulih. Karena ini kan udah dulurku. Nah itu yang nggak benar. Kita harus tahu walaupun kita itu yang kita tempat kerja kita itu family, tapi kan kita bekerja yang diupai. Artinya kita diajarkan kalau kita jadi juragan, kita harus tahu bahwa dia bukan hanya pembantu loh ya. Dia juga saudara kita. Karena itu perhatian kita pada dia harus lebih. Kalau kita jadi pembantu kebetulan kita juga harus sadar walaupun dia saudara kita itu pembantu loh ya di situ. Sehingga kita harus bekerja secara benar. Itu yang sehingga kita sama-sama amanah. Itu yang penting. Saya kira begitu. Masih ada? Kalau ada juragan yang nggak ngasih gaji karyawan, kata karyawannya lagi, itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau ada juragan yang waktunya gajian nggak dikasih gajinya? Ada hadis yang mengajarkan pada kita hendaknya seorang juragan itu ngasih upah sebelum keringat pembantunya kering. Itu saya kira udah jelas. Artinya jelas normatifnya. Mestinya juragan itu ngasih gaji sebelum diminta. Kalau sampai diminta, berarti ada yang nggak benar. Berarti itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ini pertanyaan di luar. Oke, ya. Gimana hukumnya kalau kita tuh haid potong kuku sama potong rambut? Haid, potong kuku dan potong rambut. Oke. Ustaz lupa, nanti tak carikan referensinya dulu. Kayaknya iya, tapi kan kita harus jelas dulu menurut mazhab apa, alasannya apa, sehingga kemudian Ustaz juga bisa yakin ketika menyampaikan, karena ada rujukannya, Anda juga bisa enak untuk memahaminya. Oke, biar nggak salah. Potong kuku dan potong rambut ketika haid. Enak biasanya yang sampai njogo rambutnya brodol, suwel-suwel nang kamar mandi. Gitu kan. Sing brodol disuwel nang kamar mandi. Pas kita bersih-bersih kamar mandi, iki rambut tok, iki rambutnya sapa iki? Apa begitu? Atau gimana kalau kuku? Kapan itu kan? Ustaz ke Asa ya? Kak, kukunya kok panjang, Pak? Ya ini lagi haid ya. Nggak berani kau untuk potong kuku, apa ya gitu. Itu problem yang sering muncul. Untuklah nanti insya Allah besok atau lusa Pak golek rujukannya dulu. Sekian lebih mantap untuk ini ya. Oke, saya kira cukup ya.
Nanti yang kurang dicatat, dijawab besok. Kalau nggak mari yo malam Jumat. Semoga kemarin yang ditulis tante, yang doa untuk para jomblower, itu bisa menjawab kegelisahan selama ini. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbana wafa'na bima alamtana Rabbi alimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.